BYD Seal paling mahal performa 750 juta. Sea Lion 7 719 juta. Nah, menarik nih. Biasanya kalau memang mobil yang baru keluar, biasanya harga lebih menarik ya. Mobil ini sebenarnya kayak bakal ngemakan market Seal nggak sih? Karena mobil ini dijual lebih murah dibandingin yang BYD Seal. Di samping saya ini ada BYD Sea Lion 7. Bukan Sea Lion 7, Sea Lion 7. Dan ini gue ada di BYD Harmony Palmerah. Showroomnya gede banget ya. Jadi ada showroom, ada bengkel juga. Parkirannya juga lapang. Bahkan tadi info Mbak Farah, kalau kalian beli mobil BYD Harmony, kalian bisa ngecas gratis gitu loh. Mobil ini di launching tuh kapan ya? Pokoknya dia setelah Seal deh. Seal udah rame di jalan kan. Mungkin ada beberapa yang kayak misalkan suka cerita kadang tuh mobilnya suka mentok dengan jalanan di Jakarta dan segala macam. Nah ini solusi buat teman-teman yang cari mobil pengen sekencang Seal tapi pengennya SUV. Nah ini hadir. Dijual mulai dari 629. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mbak Farah aja, bisa nanya harganya langsung. Kuncinya seperti ini ya teman-teman ya. Khas BYD banget. Tombol lock. Terus unlock. Ya kan, dia sudah auto retract, lampunya sudah LED semua. Nah ini buat buka bagasi, ini buat nyalain AC nih teman-teman. Di bagian kaca depan itu ada fitur ADAS, banyak banget tentunya. Sudah ada adaptive cruise control, lane keeping assist, lane depan alert, blind spot juga. Banyak banget, nanti gue taruh di layar aja karena fitur banyak banget ya. Ada emblem BYD, ada kamera juga di sini. Dan menariknya di sini, ini tuh bukan hiasan doang tapi ini beneran bolong. Jadi menambah quality of truck. Ini buat towing dan ini finishingnya tuh bahan dop seperti ini. Ada sensor-sensor. Pokoknya mobil ini tuh bakal bawel banget. Semua demi keselamatan teman-teman ya. Ini cakep ya, sequential kayak gitu. Yang menarik ya, mobil ini tetap kencang karena di all wheel drive ya. Baterainya tuh sekitar 82 kW, tenaga sekitar 530 PS, torsinya sekitar 690 Nm, luar biasa kan? Nggak heran 0 ke 100 cuma butuh waktu sekitar 4,5 detik, itu kenceng banget loh. Terus dia ini sudah support vehicle to load juga, jadi bisa jadi power bank berjalan. Jadi kalau misalkan kalian lagi mati lampu bisa jadi mau nyalain blender, mau catok rambut itu bisa banget gitu kan. Dia sudah support fast charging hingga 150 kW dan ini di depan ada front trunk atau bagasi lah gampangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi beli durian bisa taruh di sini. Jadi nggak bikin bau bagian kabin. Ini sudah dapat peredam juga kayak gini. Dan tetap ya mobil listrik even dia juga masih butuh baterai 12 volt. Jadi kalau baterainya itu misalkan akinya soak, mobil ini juga tetap mogok. Even mobil listrik manapun tuh pasti butuh itu. Halo Bapak Ibu, saya Farah, Brand Consultant BYD Harmony Palmerah yang beralamat Jalan Bang Pitung nomor 396, Jakarta Barat. Di samping saya ada mobil BYD M6 dengan 80 jutaan aja, Ibu Bapak Ibu bisa bawa mobil ini. Kami juga menyediakan bunga 0% di mana Bapak Ibu setiap pembelian di BYD Harmony Palmerah bisa free charging di showroom kami. Untuk Bapak Ibu yang mau test drive bisa langsung datang ke showroom kami atau bisa hubungi Farah ke nomor 0812 91610234. Terima kasih. Tapi gue pribadi ya kalau suruh milih gue pasti pilih sedannya. Kalau daerah rumah gue nggak ketemu jalan rusak dan segala macam. Tapi kalau kalian yang pengen worry free mungkin ambil ini aja. Karena memang Seal-nya juga ganteng, ini juga gak kalah ganteng. Tapi kalau suruh milih gue pasti pilih Seal sih. Gitu aja sebenarnya. Ini bannya Michelin, profilnya 245, 45, ringnya 20. Ini machining silver hitam, kalipernya warna merah. Cakramnya depan belakang. TPMS juga ada. Tire pressure monitoring, jadi kalian nggak perlu turun buat ngecek tekanan angin gitu ya. Karena ini bentuknya SUV, set cladding di sini tuh bahan dop termasuk set skirt, ada finishing tuh warna kayak satin chrome gini. Udah bawa meteran nih. Biar kalian tahu gambarannya setinggi apa tuh. Sekitar 20 cm lebih, jadi kalian berkendara juga lebih tenang. Ini kayak di SUV pada umumnya gitu loh, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Terus di sini ada kamera juga, ada kayak lampu-lampu juga. Ini yang menarik tuh dia seamless gini. Pada saat dipencet dia jadi seamless kayak gini. Ini finishingnya black glossy juga. Tapi tumben ya SUV nggak dikasih roof rail ya. Meskipun sebenarnya roof rail itu juga jarang banget kepake sih. Dan dia untuk lubang charge-nya letaknya sebelah kanan belakang. Sudah support
fast charging sampai 150 kW, dan dia bisa jadi power bank berjalan karena dilengkapi dengan fitur V2L. Spoiler belakang itu ada high mount stop lamp, dan ini tuh bolong ya. Ini ada kayak ducktail kayak gini, jadi menambah kesan sporty banget. Pada saat saya pencet unlock, lampunya tuh nanti bakal nyala. Tuh, waduh, ganteng banget ya. Ada emblem BYD Sea Lion 4,5 detik. Oke, gue tahu ini 0 ke 100 cuma butuh 4,5 detik sampai dia diabadikan di situ. Ini pencet 2 kali, dia nanti otomatis langsung kebuka karena sudah support power tailgate. Nah, ini ada, coba kita lihat ya dalamnya ada apa. Tuh, masih ada kayak bagasi lagi, dan mostly mobil EV tuh nggak dikasih ban serep teman-teman, tapi nanti dikasih tire kit. Jadi cocok buat cewek-cewek kayak gitu ya. Hai BYD, Please say it. open sunshade. Wah, Okay. logat Jawa gue ternyata masih bisa kebaca teman-teman. Jadi ini dilengkapi dengan voice comment gitu loh. Jadi ketika kalian lagi nyetir, lagi butuh sesuatu, itu bisa. Termasuk, tuh coba tes lagi ya. Hai BYD, I'm listening. open all window. Okay. Jadi ceritanya lagi nyetir, lagi butuh udara segar, bisa kayak gitu. Termasuk buat tutup juga. Hai BYD, harus lantang. Hai BYD, I'm here. close all window. Okay. Oke. Dan di sini posisi nyetirnya kalian penting. Jadi kalau kalian cari mobil tuh pastiin posisi nyetir itu nyaman apa enggak. Ini sudah elektrik, ya kan? Termasuk sini juga, ya kan Dan? Tuh udah elektrik, jadi udah oke. Ini joknya udah kulit juga, jarak kepala cukup oke. Cuma di sini headrestnya tuh nyambung gitu teman-teman. Jadi kalian harus dipastiin dulu. Terus di situ kalau kalian ngeh di sebelah sini itu ada kayak sensor ini apa, inframerah ya. Itu ngebaca kita. Jadi kalau kita meleng dia nanti ada warnanya. Terus kalian nggak perlu sering-sering lihat meter cluster karena di atas itu ada head up display. Jadi kalian literally cukup fokus di jalan aja. Dan tentunya mobil ini dilengkapi dengan fitur ADAS ya super lengkap. Di sebelah sini spion dalam sudah auto dimming, head unitnya gede banget. Itu kalian bisa rubah-rubah kalau lagi bosen tuh bisa dibikin portrait seperti ini. Ini ada wireless charger. Wireless chargernya sih cuma satu doang ya, bisa support 50 watt. Ini tuas transmisi, di sini masih ada tombol fisik nih, tempat cup holder, dan ada konsol. Tuh, ada konsol kan. Di sini sun visornya juga ada kaca yang ada lampunya kiri dan kanan. Dia ngerti banget ya, orang-orang suka ngaca. Lampu-lampu sudah LED. Terus ini plafonnya tuh hitam semua. Nah, kita ngomongin jarak pandang ya, visibilitas ya. Ya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ngalangin pandangan juga sih, dan kebantu dengan ada namanya blind spot monitoring. Jadi kalau misalkan ada mobil atau truk yang nggak kelihatan di kaca, itu bakal ada warningnya di sebelah situ. Dan di sini yang menarik kan dia Sea Lion 7 ya. Ini tuh katanya gue baca-baca tuh kayak kalian menggenggam Sea Lion gitu tuh. Kayak gini, untuk bukanya bisa dari sini. Ini kan buka nih, bisanya pegang dari sini juga bisa nih tuh. Kayak gitu. Semua window sudah auto up and down. Dan tentunya sudah auto retract juga. Saatnya tes speaker ya. Ini pas pintu. Oke, kita taruh sini. Kita buktikan seberapa enak ya speaker din audionya ini. Speakernya menurutku cukup oke, kabinnya juga cukup kedap, dan dia tuh ada tombol mute. Jadi misalkan tiba-tiba ada yang ngobrol, kalian bisa mute dulu kayak gitu. Speakernya cukup oke sih, kabinnya juga cukup kedap. Dia sebenarnya sudah built-in sama Maps nih. Ini sudah ada Maps-nya tuh. Kita ada di sini di Jalan Pitung atau Jalan Rawabelong kalau kalian bingung ada di mana ya. Dan ini cukup responsif. Tombolnya bukan tombol ya, fiturnya banyak banget teman-teman ya. Ini gambar mobil. Tuh. Ya kan, ini kayak ada shortcut gitu loh. Open all window, close, rear view mirror, child lock,
Wah, ada celoknya dari sini ya, ambient light. Tuh, kalian mau rubah warnanya, mau menyesuaikan mood kalian, tuh bisa tuh. Wah, kali ini kalian mau atur redupnya seberapa. Wih, menarik ya, menarik banget loh teman-teman. Dynamic color, terus mau whole semua atau front doang atau rear doang, semua bisa diatur dari sini. Back lagi, terus ini ada seat adjustment, seat ventilasi juga. Jadi ada seat tuh ventilasi, seat adjustment juga bisa tuh, kalian bisa atur tuh. Oh, menarik nih ya, semua serba dari tombol sini. Terus saya mau kasih lihat ini aja, shortcut untuk kamera mundurnya dari sebelah sini, terus AVM tuh ya kan, terus tampilannya 2D atau 3D tuh. Kalau dibuka tuh ada indikatornya juga. Oke, cukup lengkap. Terus sasis transparan juga bisa tuh ya kan, seolah-olah kayak tembus pandang kayak gitu. Menunya banyak banget teman-teman ya. BYD Store, BYD Assistant, AC, Android Auto, Apple CarPlay. Terus tuh settingan kita lihat ya tuh. Jadi ada connection buat nyambung Apple CarPlay dan segala macam, audio, display, version, system, apps. Terus ini ada sistem kan, ini ada ADAS banyak banget nih. Driving Assistant tuh ada intelligent, cruise control, jadi adaptif. Save Assist-nya tuh banyak banget nih. Emergency Lead Keeping Assist, Door Open Warning, Blind Spot, Intelligent High Beam, Electronic Stabilization, banyak banget nih teman. Termasuk ini ada Hill Descent Control. Jadi bukan Hill Start Assist, dia downhill juga ada. Banyak banget teman-teman. Parking Assist buat parkir juga. Terus ada energi, ini dia pengaturannya tuh Intelligent Torsi Adaption. Jadi itu bisa diatur secara computerized. Nah ini vehicle-nya. Kalau kalian merasa setirnya pengennya mode sport ya kan, pindahin, atau brake assist-nya mode sport atau comfort gitu. Cukup lengkap ya di sini. Yang menarik tuh ini ya, tuas transmisinya dia itu terlihat sangat eksklusif ya, elegan banget ya, mewah ya. PRND ya, di sini masih ada tombol hazard, terus tombol parkir sensor. Tuh. Ini untuk auto hold-nya, ini volume, ini pengaturan regeneratifnya mau high atau standar kayak gitu kan. Terus ini mode berkendaranya, jadi ada normal, snow, eco, sport, dia ada di sini semua. Ini start stopnya, ini untuk defog ke depan, AC sama automatic. Dan menarik nih loh, SNK-nya cuma 143.000. Aduh, kayak pemerintah nggak adil deh. Mobil listrik doang yang dikasih, mobil ICE dikasih juga dong, biar murah kayak gini. Padahal mobil ini harganya 700 jutaan loh. Setirnya tilt teleskopik, di bagian bawah sini tuh rata. Masih ada tombol-tombol di sini, tombol volume untuk voice command, ngangkat telepon, sama ini untuk pengaturan di MID-nya ya, tinggal pencet-pencet gini aja. Yang sebelah kiri sini ini untuk pengaturan cruise control-nya, terus kayak forward collision dan segala macam pengaturannya, jaraknya. Ini untuk pengaturan meter cluster yang di sebelah kiri. Nah ini untuk shortcut kameranya, ini untuk pengaturan dari si fitur-fitur safety stand-nya letaknya ada di sini, termasuk yang lane keeping assist gitu loh. Di sebelah sini ini ada tuas lampu yang sudah otomatis, sebelah kiri wiper. Mostly nggak ada apa-apa lagi di bagian sebelah sini. Nah meter cluster-nya itu menarik ya, dia seolah-olah nyambung sampai yang kiri bawah. Ini tampilnya teman-teman lihat ya tuh, ya kan. Terus ada energi terpakai, konsumsi daya, nah ada di sini semua. Bahkan pada saat saya injek rem ada animasinya loh, nyala lampu dan segala macam. Lampunya matiin tuh, mati juga. Menarik ya. Bukaan pintunya tuh hampir 96 cm. Terus di sini kalian nggak usah nyari celok karena celoknya bisa dikendalin sama driver. Semua window auto up and down. Ini bukaan pintu dari sini. Ini bahannya tuh blue through finishingnya. Ini soft touch loh guys. Ciri-ciri mobil mahal kayak gini ya. Nih soft touch juga, tempat cup holder. Terus buat duduk. Wheelbase kan 2,9 tadi saya ceritakan tuh. Lapang banget ya. Ini posisinya. Gila ya. Ini coba berapa senti ya kurang lebih ya. Tuh. 30 hampir 35 cm ya. Terus ada blower AC kiri kanan. Di sini ada tempat port USB Type C, seat back pocket juga. Ini nambah bikin apa ya? Bikin kayak kalem, gimana ya, santai gitu loh ya kan, karena ada ambient light, terus panoramik yang super gede, ini bikin berasa kayak lapang. Interiornya warna hitam semua. Terus di sini kalau kalian butuh armrest ini bisa dibuka. Terus ini ada tempat cup holder, ini buat simpan barang gitu kali ya.
Terus headrest ada 3 juga, Isofix juga sudah ada, safety belt ada sampai 3, airbag juga sampai pilar-pilar sini juga. Ada handgate kiri kanan, perlamban sudah LED semua. Kalau orang yang segede saya mungkin bisa 3 atau 4 orang duduk di sini. Yes. Kesimpulannya gini aja ya kali ya. Jadi kalau buat teman-teman yang cari mobil performanya tinggi, yang AWD, ini boleh banget. Kalau Seal kenapa? Seal itu ada beberapa dulu kayak teman-teman gue suka bilang mobilnya suka mentok dan segala macam. Mobilnya enak, mobilnya ganteng gitu loh. Tapi itu kayak banyak keluhan suka kayak mentok, terus kayak bagasinya merasa kayak kurang gede. Ini boleh banget. Mobil ini bakal bersaing sebenarnya sama siapa atau enggak? Sebenarnya itu bukan saingan Ioniq 5, tapi secara harga mirip-mirip kan. Ini sebenarnya bisa bersaing sama Hypertech HT, terus juga sama lagi Xpeng G6, sama apa lagi ya? Atau mungkin kalian tahu bisa tambahin deh gitu. Pesan gue cuma satu, kalian test drive aja. Teman-teman inget ya, ini penyebutannya, pelafalannya bukan Sea Lion 7 tapi BYD Sea Lion 7. Bener ya Mbak ya? Bener banget, Sea sekarang- Lion 7. Gini pembedanya ya, mungkin barangkali teman-teman yang nonton video ini kayak suka bingung mendingan ambil BYD Seal atau Sea Lion 7. Tergantung, kalau butuh kecepatannya, performanya, kalau Seal itu dia 3,8 dari 0 sampai 100. Kalau Sea Lion 7 itu dia dari 0 sampai 100 4,8 detik. Dan Gitu. sebenarnya segmennya beda kan, kalau Seal itu sedan, ya kan? Dan Sea Lion 7 itu dia SUV. Ya sebenarnya 2 segmen yang berbeda. Tapi masih ada yang suka bingung itu nggak sih? Masih pasti. Perbedaannya pasti. Seal sama Sea Lion masih ada yang beda sih. Gampangnya ini SUV banget tapi kencang gitu kan. Nah sekarang bedanya yang premium sama performance tuh harganya deh, beda berapa? Harganya lumayan beda ya, dari 629 untuk tipe Sea Lion 7 Premium. Kalau yang Sea Lion 7 yang performance itu dia 719 juta. Mostly banyak orang beli yang mana? Mostly sih kita tergantung ya, balik lagi customer. Kalau dan teknologinya juga berbeda. Pasti banyak yang lebih ke performance sih sebenarnya sih. Karena kan yang performance tuh sudah AWD. AWD itu gampangnya bukan berarti melulu harus dipakai off-road, enggak. Tapi kayak misalkan kalau di jalan tuh kan suka kayak banjir, ada apa ya, aquaplaning itu lebih safety gitu kan. Benar. Gampangnya kayak gitu sebenarnya karena keempat bannya tuh lebih gigit, gampangnya gitu ya. Benar ya. Tapi buat Bapak Ibu teman-teman yang misalkan masih bingung harus gimana nih Mbak? Kalau bingung langsung aja sih bisa Farah jelasin, kalau mau bisa hubungin Farah aja ke 0812 91 6102 34, balik lagi seperti itu sih. Iya, jadi kuncinya cuma satu, Bapak Ibu datang lihat unit dan test drive biar nggak beli kucing dalam karung. Dan next pengen dibahas video apa atau ada konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami atau bisa langsung berkunjung ke sini ya. Di mana nih? BYD Harmony Palmerah. Ya, terima kasih sudah menonton. Bye bye.